Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang psikologi eksistensial menurut Ralomey. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anita Aulia Subakti. Perkenalkan, nama saya Delia Maramis. Perkenalkan, nama saya Risya Cahya Nabila. Dan saya sendiri Hawa Handayani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian umum psikologi eksistensial. Ralomey merupakan psikologi eksistensial yang terkenal di Amerika Serikat. Beliau merupakan seorang terapis yang telah membangun sudut pandang mengenai manusia. Pendekatannya dari pengalaman klinis yang terjadi pada individu, dan ia melihat manusia tinggal dalam dunia yang penuh dengan pengalaman masa kini, yang akhirnya bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri untuk ke depannya. Terdapat perbedaan kepercayaan Ralomey terhadap orang yang sehat dan tidak sehat. Selanjutnya ada biografi Ralomey. Ralomey lahir pada tanggal 21 April 1909 di Ada, Ohio. Tahun 1930, beliau menerima gelar sarjana di Oberlin College di Ohio. Tahun 1933, ia berkelana ke Eropa bagian timur dan selatan yang tujuannya untuk menjadi tutor bahasa Inggris di Anatolia College di Saloniki, Yunani. Kemudian tahun 1946, Ralomey membuka tempat praktiknya sendiri dan 2 tahun kemudian bergabung dengan akademis di William Alanson White Institute of Psychiatry, Psychoanalysis, dan Psikologi. Kemudian tahun 1949, beliau mendapatkan gelar PhD dalam bidang psikologi klinis dari Columbia University di usianya yang ke-40 tahun. Sebelum mendapatkan gelar doktornya, beliau mengidap penyakit tuberkulosis. Pada tahun 1950, ia menulis buku yang berjudul The Meaning of Anxiety. Tahun 1953, ia menulis buku Man's Search for Himself. Kemudian tanggal 22 Oktober 1994, setelah penurunan kesehatan, beliau meninggal dunia di Tiburon, California. Latar belakang eksistensial modern berawal dari tulisan-tulisan karya Søren Kierkegaard, filsuf dan teolog Denmark. Teori-teorinya sebagai berikut. Pertama, menentang bahwa melihat manusia hanya sebagai objek. Kedua, menentang pandangan bahwa persepsi subjektif adalah satu-satunya realita yang dimiliki seseorang. Ketiga, menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Pandangan Kierkegaard hanya memiliki sedikit pengaruh, tetapi 2 filsuf Jerman yaitu Friedrich dan Martin membantu mempopulerkan filsafat eksistensialisme pada abad ke-20. Kemudian ada eksistensialisme sebelum esensi. Eksistensialisme menentang pemisahan antara subjek dan objek manusia mencari arti dari kehidupan mereka. Para eksistensialisme berpendapat bahwa akhirnya setiap manusia bertanggung jawab atas siapa dirinya dan akan menjadi apa. Para eksistensialisme pada dasarnya anti-teoritis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pada slide ini membahas kebebasan dan takdir dalam konsep eksistensial. Jadi manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu atau tindakan atau disebut dengan freedom of going dan kebebasan untuk menjadi yang diharapkan atau freedom of being. Sedangkan takdir merupakan rancangan dari alam semesta yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan manusia, namun manusia memiliki kebebasan untuk bereaksi dalam menghadapi takdirnya. Selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasar ini menjadi 2, yaitu ada being in the world dan non-being. Being in the world ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu das Dasein, yang berarti untuk hadir di sana. Banyak orang yang memiliki rasa kecemasan dan kesedihan yang diakibatkan oleh masalah dari diri sendiri atau dunia mereka. Manusia mengalami 4 bentuk
being in the world. Yang pertama itu ada Umwelt, yaitu lingkungan sekitar. Yang kedua ada Mitwelt, yaitu hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga ada Eigenwelt, yaitu hubungan kita dengan diri sendiri. Dan yang terakhir itu ada Uberwelt, yaitu hubungan kita dengan spiritual atau agama. Lalu yang kedua ini ada non-being. Non-being ini merupakan kesadaran atas diri sendiri sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang berakibat pada ketakutan akan kehampaan. Ketakutan atas non-being atau kehampaan ini membuat kita lari dari membuat pilihan, yaitu kita membuat keputusan tanpa mempertimbangkan siapa diri kita dan apa yang kita mau. Contohnya ketakutan akan kematian. Di slide selanjutnya ada kecemasan. May ini mendefinisikan kecemasan sebagai kondisi subjektif ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya ini dapat dihancurkan dan ia dapat menjadi bukan apa-apa. Lalu May juga mengatakan bahwa kecemasan merupakan bagian memusingkan dari kebebasan. Jadi kebebasan tidak bisa datang tanpa adanya kecemasan. Begitupun sebaliknya. Kecemasan ini dibagi dua, yaitu ada kecemasan normal dan kecemasan neolitik. Kecemasan normal ini tipe kecemasan yang dialami selama periode pertumbuhan atau ketika nilai seseorang terancam, yang pasti semua orang mengalaminya. Hal ini dapat menjadi konstruktif apabila kecemasan selalu proporsional dengan ancaman. Lalu ada kecemasan neurotik, reaksi yang tidak wajar atau semestinya atas suatu ancaman. Meliputi represi dan bentuk-bentuk lain dari konflik intrapsikis yang dikelola oleh bermacam bentuk pemblokiran aktivitas dan kesadaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Intensionalitas. Intensionalitas merupakan struktur yang memberikan makna pada pengalaman dan bisa membuat manusia dapat mengambil keputusan tentang masa depan atau kemampuan memilih. Tanpa intensionalitas, manusia tidak dapat bertindak sesuai pilihannya. May menggunakan istilah intensionalitas untuk menjembatani jarak antara subjek dan objek. Selanjutnya ada rasa bersalah. Rasa bersalah ini muncul saat manusia menyangkal potensi dalam dirinya, gagal melihat secara akurat kebutuhan sesamanya, atau lupa akan ketergantungannya pada alam. Rasa bersalah juga dibagi menjadi tiga, yaitu Umwelt, rasa bersalah yang muncul karena hasil dari keterpisahan dengan alam. Lalu ada Mitwelt, rasa bersalah yang muncul dari ketidakmampuan kita untuk melihat dunia orang lain. Yang terakhir ada Eigwelt, rasa bersalah yang muncul akibat dari penyangkalan atas potensi yang dimiliki. Selanjutnya ada kepedulian, cinta, dan keinginan. Kepedulian berarti menganggap seseorang sebagai sesama manusia. Kepedulian ini kondisi ketika sesuatu benar-benar berarti. Cinta, perasaan bahagia terhadap orang lain, serta penegasan nilai dan perkembangan orang tersebut sama seperti diri kita sendiri. Lalu ada keinginan, kapasitas untuk mengatur diri seseorang supaya pergerakan dalam arah tertentu atau menuju sesuatu sasaran dapat terjadi. Keinginan berbeda dengan harapan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk cinta. Pertama ada seks. Fungsi biologis yang dapat dipuaskan melalui hubungan seksual atau cara melepaskan tekanan seksual lainnya. Yang selanjutnya ada eros, hasrat psikologis untuk menghasilkan keturunan atau reaksi lewat persatuan dengan seseorang yang dicintai. Ada philia, merupakan hubungan pertemanan yang intim di antara dua orang, akan tetapi non-seksual. Philia ini tidak dapat diburu-buru karena membutuhkan waktu. Yang terakhir ada agape, penghargaan untuk orang lain, kepedulian atas kesejahteraan orang lain, dan tidak mencari keuntungan akan itu, atau cinta yang tidak terkecualikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin off-cam karena kendala jaringan. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan. May satu-satunya psikolog eksistensial yang membicarakan tahap-tahap perkembangan, bukan dalam pengertian Freudian atau teorinya Freud. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap praego, tahap kesadaran diri yang ada pada diri bayi. Kepolosan adalah tahap pranormal, artinya tidak bisa dianggap baik maupun jelek. Yang kedua ada tahap pemberontakan.
yaitu tahap di mana ego atau kesadaran diri anak-anak dan remaja mengalami perkembangan ke arah yang perlawanan terhadap orang dewasa. Perkembangan dari sikap tidak, anak-anak menjadi sikap sekali tidak, tetap tidak, pra-remaja. Yang selanjutnya ada tahap awam, yaitu tahap ego orang dewasa yang normal. Ego ini bersifat kontroversial dan sedikit membosankan. Mereka telah belajar tanggung jawab, tapi merasakannya sebagai beban yang terlalu berat, sehingga berusaha berontak dari kekekangan nilai-nilai konformitas dan tradisional. Selanjutnya ada tahap kreatif, yaitu tahap kedewasaan otentik terhadap eksistensial yang telah melampaui keegoan dan berusaha mencari akulturasi diri. Pribadi seperti ini adalah orang-orang yang menerima nasib, menghadapi kecemasan, dan sikap berani. Implikasi teori eksistensi terhadap bimbingan dan konseling. Kesadaran diri yaitu membantu individu untuk mencapai kesadaran diri untuk hidup secara penuh sebagai manusia. Kebebasan dan tanggung jawab, yaitu bebas memilih alternatif tindakan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Selanjutnya, keterpusatan dari kebutuhan akan orang lain, yaitu kebutuhan untuk menjadi orang yang berarti dalam dunia orang lain. Selanjutnya, pencairan makna, yaitu membantu individu untuk mencari tentang identitas diri dan makna hidup. Selanjutnya, sadar atas kematian, yaitu kematian pasti akan terjadi, maka hidup harus penuh makna karena waktu yang terbatas. Berikut adalah daftar pustaka. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.